Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my excellent students. Nice to meet you today. Now with Mr. Indrayadi, we will discuss about report text. Oke, my students, kali ini kita disupport oleh penerbit Grafindo. Mr. sendiri saat ini memakai buku Grafindo untuk mengajar kelas 9 bahasa Inggris. Karena memang Mr. lihat di samping harganya terjangkau, kemudian bukunya menarik isinya, kemudian juga kualitas dari materi yang disampaikan di sana juga bagus, ya, juga bagus dan bisa kita andalkan. Okay, let's start our lesson. My students, do you know what report text is? Great answer. Report text is a text which describes in general about persons, animal, things, or place. Jadi Ananda, report text itu adalah menjelaskan secara umum tentang orang, hewan, benda, atau tempat. Atau juga tentang fenomena yang ada di dunia ini. Next question, what is the purpose of report text? Great answer. The purpose is to describe or reveal persons, animals, things, or place in general. Menjelaskan orang, hewan, benda, atau tempat, atau fenomena secara umum. Now, we discuss about the generic structure of report text. Let's get started. Number 1 is general classification, yaitu penjelasan awal secara garis besar tentang sebuah topik yang akan dibahas. Kita ambil contoh topiknya tentang tigers, harimau. Maka biasanya diawali kalimat dengan the tigers are bla bla bla, yaitu menjelaskan definisi atau tentang apa itu harimau. That's about general classification. Generic structure yang kedua adalah descriptions, yaitu penjelasan tentang bagian-bagian sebuah topik, baik itu orang atau hewan atau benda atau tempat yang sedang dibahas. Nah, contoh topiknya seperti tigers, maka ada descriptions tentang physical appearances, yaitu bentuk fisiknya, kemudian karakteristiknya, ciri-cirinya, kemudian juga tentang habitat, tempat tinggalnya, habit dan behaviornya, dan lain sebagainya. Dan ini tidak mesti harus berurutan 1, 2, 3, 4 yang Mister buat. Bisa tergantung penulis. Dan setiap deskripsi untuk satu paragraf. Yang ketiga adalah picture and caption, yaitu gambar beserta keterangan gambar. Contohnya tigers, maka akan ada picture atau gambar harimau, langsung juga captionnya yaitu keterangan gambar tersebut. Alright my students, now we continue to the language focus of report text. Number 1 is use general nouns, yaitu kata benda secara umum. Contohnya cats, kucing, bukan my cats, kucing saya. Karena kalau sudah my cat berarti sudah spesial, sudah ada yang memilikinya. And then number 2, use technical term and scientific language, menggunakan istilah teknik atau bahasa ilmiah sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya kita membahas tentang gunung berapi, yaitu volcanoes, maka nanti akan muncul magma, kemudian tectonic plates atau lempeng tektonik, kemudian Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Next language focus number 3 is repeat naming of the topic in each paragraph, yaitu menyebutkan topik secara berulang di setiap paragraf. Misalnya apabila topiknya tentang volcanoes, maka kata volcanoes atau kata penggantinya akan muncul di setiap paragraf. Language focus number 4 is use present tense in report text. Jadi menggunakan pola present tense, di mana menunjukkan kebiasaan atau usualness. Untuk mengenali present tense secara mudah, maka kita lihat kata kerjanya. Menggunakan kata kerja pertama. Kemudian to be-nya is atau am atau are.
My excellent students, it's time for us to discuss about the text. Let's focus. The topic or the title is about tigers. Let's discuss about generic structure first. Generic structure yang kita temui di awal materi ini adalah picture and caption, gambar dan keterangan gambar. Selanjutnya kita lihat generic structure yang muncul di paragraf pertama. Dalam paragraf pertama, generic structure-nya adalah general classification, yaitu penjelasan umum tentang topik yang dibahas, yaitu tentang apa itu tigers. Dalam paragraf 2 menjelaskan tentang descriptions. Dan di sini dijelaskan tentang physical appearances dari tigers itu sendiri, yaitu berhubungan dengan warna dari bulu harimau. Ada yang coklat muda, hitam, dan berwarna putih. Di paragraf ketiga, kita juga mendapatkan descriptions, penjelasan tentang berat dan ukuran panjang badan dan ekor harimau. Kesimpulannya, Ananda, conclusion tentang generic structure yang pertama yaitu general classification paragraf 1, lalu paragraf 2 dan 3-nya itu descriptions, kemudian ada picture dan caption. Oke Ananda, kita lanjut ke language focus. Yang pertama kita diskusikan tentang general noun. Topik dari teks kita kali ini adalah tigers, maka cukup disebut tigers, belum dispesifikasi. Selanjutnya language focus yang kedua tentang technical term or scientific language. Dalam teks ini bahasa atau istilah ilmiah yang muncul adalah kata albino yang diambil dari istilah biologi. My students, the next language focus is repeat naming the topic in every paragraph. Mengulangi kembali setiap topik di dalam setiap paragraf. Paragraf pertama ada tigers are di kalimat pertama, paragraf kedua ada tigers have di kalimat pertama juga, dan di paragraf ketiga juga ada on average tigers are di kalimat pertama juga. Next, language focus number 4 is about present tense, yakni ciri-ciri kalimatnya menggunakan kata kerja pertama atau to be, is, am, atau are. Seperti yang Ananda lihat dalam kotak merah yang Mister buat, had, help, dan have itu kata kerja pertama, kemudian ada to be, yaitu to be are. Alright my students, we have discussed about language focus, general noun, technical term, scientific language, repeating name the topic, and present tense. Alright my students, we have learned about report text in this video. And I hope you can catch all the points that I have explained to you all. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.